Check sound. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali dan apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa subscribe guys. Karena di 1000 subscriber nanti kita akan mengadakan giveaway. Baiklah, kali ini kita akan ngebahas mengenai film horor supernatural yang berjudul The Hole in the Ground yang dirilis tahun 2019 yang disutradarai oleh Rick Cronin. Film ini bercerita tentang seorang wanita muda yang baru pindah ke pedesaan untuk memulai kehidupan baru di rumah sewaan di sebelah hutan tua. Suatu ketika anaknya tiba-tiba berperilaku aneh setelah keluar dari hutan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai selesai. Here we go. Saat perjalanan ke rumah barunya, Sarah dan Chris terlihat sedang mengobrol. Di saat tengah asik mengobrol, Sarah hampir menabrak seorang wanita tua bernama Noreen. Itu menyebabkan kaca spion mobil pecah lalu jatuh. Ketika dia keluar dari mobil untuk mengambil kaca spion, Sarah memperhatikan Noreen berbisik pada dirinya sendiri. Kemudian dia berbalik menatap Chris dalam diam. Nah, di sini kita dibuat bertanya-tanya teman-teman. Siapa wanita tua itu? Mengapa dia ada di hutan tersebut? Setelah sampai di rumah barunya, Sarah mulai membersihkan rumah dan anaknya tampak lagi bermain. Di situ Sarah meminta anaknya untuk menghabiskan makanannya. Namun terlihat sang anak tidak mau menghabiskannya dengan alasan makanan yang sudah dingin. Namun Sarah berhasil membujuknya dengan candaannya. Saat Sarah sedang mengambil peralatan di gudang, Chris tiba-tiba berteriak dan ternyata dia ketakutan dengan seekor laba-laba. Sarah lalu menangkap dan memasukkannya ke dalam toples. Di luar rumah, Sarah berniat melepaskan laba-laba tersebut. Namun Chris takut laba-laba itu akan kembali, lalu dia menyuruh ibunya membunuh laba-laba tersebut. Sarah pun memberitahu bahwa laba-laba itu tidak bersalah. Maka dari itu, mereka tidak boleh membunuhnya. Tiba-tiba saja Chris bertanya, mengapa mereka datang ke sini tanpa ayahnya? Dan mengatakan bahwa ayahnya akan membunuh laba-laba itu untuknya. Sarah yang tersinggung kemudian marah melepaskan laba-laba dari toples, dan Chris malah menginjaknya. Lalu dia melarikan diri dari ibunya ke dalam hutan. Let's do this. Sarah mengikuti Chris, tetapi tidak dapat menangkapnya. Dia mulai khawatir dan akhirnya melihat sebuah lubang besar di tengah hutan. Dia pun berbalik dan menemukan Chris berdiri tepat di belakangnya. Chris pun mulai meminta maaf kepada ibunya atas perbuatannya. Sampai di sini, kita dapat simpulkan Chris adalah anak yang baik, nekat, namun tidak egois. Pada suatu malam, di sebuah pesta makan malam dengan teman-temannya, mereka bernostalgia saat mereka sekolah dulu. Sarah mendengar cerita temannya yang tak biasa, yakni bahwa salah satu temannya pernah berada di kelas yang sama dengan putra Noreen, James. Saat mereka anak-anak, temannya mengatakan bahwa Noreen suatu kali berteriak dan menghambur ruang kelas, sampai akhirnya ditahan dan dibawa ke kantor kepala sekolah sebelum akhirnya dibawa ke polisi. Akibatnya, James dikeluarkan dari sekolah dan beberapa bulan kemudian Noreen bebas dan malah membunuh anak itu dengan melindasnya.
Malamnya, Sarah terbangun karena suara yang ribut. Dia ke kamar Chris, namun Chris tidak ada dalam kamar. Sarah pun terus memanggil nama Chris dan melihat pintu sudah terbuka. Dia pun memutuskan mencari Chris sampai ke dalam hutan. Scene ini mulai menegangkan karena tempat yang sangat gelap dan Sarah hanya menggunakan senter dengan cahaya seadanya. Sarah yang tak melihat tanda-tanda anaknya lalu berlari kembali ke rumah dan mencoba menghubungi polisi. Tiba-tiba saja Sarah menengok dan melihat Chris sudah berdiri di depan pintu. Scene di sini terlihat Chris seolah tidak kemana-mana, entah dia tidak sadar atau hanya berpura-pura. Sarah mengunjungi dokter pada hari berikutnya dan diberi obat agar lebih tenang. Saat Sarah selesai memasak, dia memanggil Chris untuk makan. Namun Sarah dibuat kaget oleh Chris yang tiba-tiba muncul dan sudah duduk di meja makan. Keesokannya Sarah terbangun dan lagi-lagi dia dikagetkan oleh anaknya yang sudah duduk di depannya dengan seikat bunga. Nah, sampai saat ini sudah ketiga kalinya si Chris muncul tiba-tiba. Kita yang menonton semakin dibuat penasaran, apakah dia bisa menghilang-hilang gitu kali ya. Saat menghantarkan Chris pulang dari sekolah, Sarah bertemu Norren yang berdiri di tengah jalan. Sarah keluar dari mobil dan memintanya untuk pindah, sedangkan Norren terus memenangi Chris. Kemudian datanglah seorang pria tua yang ternyata adalah suami Norren, bernama Des. Sarah dan Des mengobrol dan berkenalan, sementara Norren mendekati mobil mereka. Dia memperhatikan Chris dan tiba-tiba menjadi marah, berteriak bahwa Chris bukan putra Sarah, sambil memukul kepalanya ke jendela mobil hingga berdarah. Des menariknya pergi dan Sarah pulang dengan syok. Keesokannya, Sarah yang habis menjemput anaknya mampir mengunjungi rumah Norren dan dia kembali dikejutkan. Dia menemukan Norren telah dibunuh secara misterius dengan cara mengerikan. Kepalanya terkubur di tanah sampai mayatnya dimakan burung gagak. Kemudian Sarah dimintai keterangan oleh penyidik, dan di situ Sarah melamun seakan Chris mematahkan tangan teman si penyidik saat mereka bermain. Tetapi itu hanyalah khayalan seorang anak-anak yang bisa dilihat sang ibu. Kemudian, Sarah yang bosan berada di rumah mengunjungi temannya yang bernama Louis. Sarah menanyakan kepadanya mengenai perubahan karakter dan perilaku pada anak. Dapat disimpulkan, sampai di sini Sarah benar-benar merasakan perubahan yang terjadi pada anaknya. Dia mulai merasa bahwa itu bukan benar-benar seperti anaknya. Just only a few days. Saat Sarah menghadiri pemakaman Norren, dia melihat di sekeliling ruangan yang ditutupi kain hitam. Sarah yang penasaran membuka kain itu dan melihat sebuah cermin. Kemudian Sarah berbincang dengan Des. Des menjelaskan kepadanya bahwa Norren tidak bermaksud menyakiti Chris. Lantas si Sarah bertanya, kenapa dia mengatakan bahwa Chris bukan anaknya? Des kembali menjelaskan bahwa saat anaknya berumur 8 tahun, Norren merasa bahwa James berbeda. Des mengatakan bahwa Norren percaya saat itu putra mereka adalah impersonator, yang bisa dikatakan sang peniru wujud atau doppelganger. Bahasa gampangnya, ada yang menyerupai James. Norren tampaknya bisa mengetahui hal tersebut dengan melihat bayangan James di cermin. Des juga berkata, karena cermin dapat berkata jujur apa yang sedang dihadapannya. Sarah bertanya kepada Des, apa yang terjadi pada James? Dan dia menjawab, James ditabrak mobilnya sendiri, karena dia tidak melihat James yang sedang menyeberang. Hal itu bertentangan dengan kisah temannya yang mengatakan bahwa Norren yang menabraknya. Kemudian Des lalu mencium tangan Norren dan mengakhiri pembicaraan mereka lalu pergi. Remember happier times. Thanks for coming by.
Suatu ketika, Sarah sedang jogging di hutan. Dia menemukan mainan Chris yang tergeletak di tanah. Kemudian dia berjalan, ternyata itu merupakan tempat lubang besar yang pernah dia lihat. Sesampainya di rumah, Sarah melihat hal aneh pada anaknya. Chris tiba-tiba menyukai makanan yang sebelumnya dia tidak sukai. Sarah juga menanyakan mengenai mainan Chris yang dia temukan di hutan. Tiba-tiba saja Chris berteriak dan tampak emosional, hingga mendorong meja makan ke arah Sarah dengan tenaga yang tak biasa. Sampai di sini, hubungan Sarah dan Chris mulai tidak harmonis. Suatu malam, Sarah mendengar suara-suara aneh saat mandi. Lalu dia perlahan mengintip ke kamar Chris. Kemudian dia mendapati Chris menangkap dan memakan laba-laba di kamarnya. Sarah pun panik dan ketakutan lalu pergi ke kamarnya. Chris, Where are you? Hari berikutnya, dokter memeriksa Chris. Dia memberitahu bahwa semuanya normal-normal saja. Meskipun demikian, Sarah yakin ada yang aneh dengan Chris dan itu tidak seperti biasanya. Kemudian dia pergi ke sebuah toko untuk membeli kamera. Dia berencana merekam aktivitas Chris. Sesampainya di rumah, dia langsung meletakkan kameranya di tempat tersembunyi. What are you doing, Mommy? Terlihat Sarah sedang memasang wallpaper dinding rumahnya dan Chris sedang makan. Sarah mengatakan kepadanya bahwa dia sangat menyayanginya dan Chris mulai menyentuh wajahnya. Ketika jari-jari Chris menyentuh bekas luka di dahinya, tiba-tiba saja Chris menggali luka yang ada di wajahnya dan untungnya itu hanyalah mimpi buruk. Luka pada wajah Sarah tampaknya melambangkan hubungan kasar pada masa lalunya dan kekhawatirannya tentang mengasuh anak, serta menggambarkan apa yang sedang ia perjuangkan dengan kehidupan nyata tidak jauh lebih baik. Tiba saatnya, Chris tampil di talent show. Sarah menonton Chris tampil di pertunjukan tersebut. Di situ, mereka menyanyikan lagu rakyat tentang rawa dan lubang di dalam lembah. Saat giliran Chris menyanyi, Sarah mulai merasa aneh. the value. Namun itu hanyalah halusinasinya yang merupakan gambaran lain ketakutan Sarah. Dia kemudian berlari melewati lorong sekolahan, namun sayangnya semua pintu terkunci. Kemudian Louis menyusulnya, dan Sarah berkata bahwa dia yakin Chris yang sekarang itu bukan anaknya. Chris tiba-tiba datang dengan seorang guru, dan Sarah pun berlari meninggalkan mereka dan memutuskan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sarah memutar rekaman video dan nampaknya rekaman itu membuat dia semakin yakin bahwa Chris bukan lagi anaknya. Di sini kita akan dibuat penasaran apa sebenarnya isi rekaman video tersebut karena rekaman itu tidak diperlihatkan. Kemudian dia membawa kamera ke rumah Des untuk menunjukkan bukti rekaman itu. Namun justru itu membuat Des marah dan melempar kamera ke lantai. Des pun pergi dan menyatakan bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat di rumah, Sarah ingin memastikan bahwa itu benar-benar bukan Chris. Sementara Chris menonton televisi,
Dia mengatakan bahwa akan memainkan permainan favoritnya. Tapi setelah dia menghitung, Chris hanya menatap kosong padanya. You're not my son. Sarah kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia bukan putranya. Chris yang kelihatan marah mencengkram tangan Sarah dan melemparnya. Dia terus memukuli ibunya hingga pingsan. Sarah yang terluka kemudian terbangun di taman. Dia melihat Chris sedang menggali lubang. Lalu Sarah diseret oleh Chris dan kepalanya dikubur dengan cara yang sama seperti Norren. Dan setelah mengubur kepala ibunya, Chris pun tiba-tiba pingsan. Sampai di sini, kalian akan berpikiran hal yang sama, bahwa bisa saja Chris yang membunuh Norren, karena hanya dia yang tahu mengenai rahasia Chris. Sarah akhirnya berhasil membebaskan dirinya, kemudian dia menyeret Chris ke ruang bawah tanah rumah. Lalu Sarah mengambil kaca spion dan ingin membuktikan perkataan Des bahwa hanya cermin yang dapat melihat kebenaran. Kemudian dia menempatkannya di depan wajah Chris dan terbukti. Chris telah menjadi entitas iblis. Kemudian Chris bangun lalu mencekik Sarah. Tiba-tiba saja Chris kejang-kejang dan Sarah pun lari lalu menguncinya di ruang bawah tanah. Sarah yang teringat lubang besar yang ada dalam hutan, dia pun memutuskan untuk ke sana mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba di sana, dia memutuskan turun dan justru dia tenggelam di hisap lubang tersebut. Dengan modal sebuah senter, Sarah menelusuri lorong sempit yang sangat gelap. Sampai di ujung lorong, dia menemukan sebuah tempat yang terdapat banyak tengkorak dan tulang belulang. Dia terus menelusuri dan akhirnya melihat Chris yang tergeletak terkubur di setengah badan. Dia yakin bahwa itu benar-benar anaknya dan langsung membawanya keluar. Namun tiba-tiba, segerombolan monster yang bangkit dari tanah menyerupai mayat hidup. Sarah dibuat panik karena monster tersebut berhasil mencengkram kakinya. Dia pun terkejut melihat sosok itu berubah menyerupai dirinya. Nah, akhirnya kita tahu bahwa ada monster yang merupakan jelmaan iblis yang dapat menyerupai bentuk manusia. Hal ini yang terjadi pada James dan Chris. Di tengah perjalanan pulang, Sarah mencoba membangunkan Chris. Alhasil, Chris bangun dan dia terlihat bahagia. Dia pun pulang menggendong Chris. Akhirnya Sarah memutuskan membakar rumahnya dengan Chris yang palsu di dalam rumah. Mereka pun pergi dan memutuskan pindah ke kota. Sarah pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya yang saat itu terhenti akibat hamil Chris. Dan Chris terlihat senang karena telah mendapat sepeda impiannya. Di ending film ini, kita bisa melihat Sarah masih belum bisa move on dari pikirannya. Dia khawatir sewaktu-waktu anaknya bisa berubah menjadi makhluk jelmaan itu lagi. Terlihat dari semua dinding rumahnya dipenuhi dengan cermin. Bisa dikatakan film ini memiliki ending yang bahagia. Namun Sarah terus khawatir tentang anaknya, dan pikiran itu akan terus menghantuinya. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe guys. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada penjelasan alur. Akhir kata, see you the next video.